Halo guys, ini kita baru saja kedatangan produk dan langsung saja kita unboxing. Kita buka dulu untuk produknya. Ini saya baru saja beli smartwatch dari brand Hilo, yaitu dengan model Hilo Solar Light. Oke, ini untuk packingnya ya, sudah cukup safety. Di bagian depan untuk bagian boxnya ini ada tulisan Hilo dan juga model smartwatchnya. Untuk bagian sampingnya ini untuk mengklaim garansinya ya. Ini kita dapat kartu garansi juga. Untuk garansinya ini berlaku sampai 1 tahun atau 12 bulan. Jadi kalau sekiranya ada kerusakan atau error di bagian mesinnya, langsung saja kalian bisa klaim untuk garansinya. Nah, ini kita buka dulu ya. Ini saya beli dengan varian warna blue-nya, teman-teman. Jadi ada dua varian, warna blue sama yang warna putihnya, warna silver ya. Jadi ini kombinasi warna hitam dan juga warna biru. Ini kita buka dulu untuk produknya. Ini pengirimannya sudah lumayan cepat. Sekitar 3 hari sudah sampai. Untuk harganya ini di kisaran ya kurang dari Rp300.000. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan dari dalam boxnya. Kita dapat satu buah smartwatchnya dengan varian warna hitam biru. Ini birunya dia warna biru pekat ya, jadi warna dark blue. Untuk bagian strapnya sih, kalau bodinya ini warna hitam. Widih, cakep ya. Di dalam boxnya kita dapat satu charger magnetik sama satu buku panduan juga. Di smartwatch Hilo ini dengan model Hilo Solar Light itu sudah tersedia untuk bahasa Indonesianya. Untuk bagian chargernya ini dia masih menggunakan 2 pin. Jadi ya hampir sama dengan model-model dari generasi Hilo yang sebelumnya yang masih menggunakan 2 pin. Jadi untuk mengisi daya tinggal ditempelkan saja ke bagian bodi belakang smartwatchnya. Contohnya seperti ini. Ini untuk kekuatan magnetnya juga sudah cukup kuat ya. Jadi gak longgar saat ditempelkan ke bagian bodi belakangnya. Untuk bagian strapnya ini tuh tebal. Tapi walaupun tebal ini tuh nggak kelihatan kaku ya. Jadi sudah cukup lentur juga. Di bagian bodi belakang strapnya ini ada tulisan Hilo. Bagus sih dengan tampilan model strap seperti ini. Cuma memang untuk penggunanya ini agak sedikit kaku ya. Jadi agak susah untuk memasukin bagian strapnya. Atau saat mengunci bagian strapnya nanti saya akan coba untuk gunakan smartwatchnya juga. Oke, ini kita coba nyalakan dulu untuk smartwatchnya. Sekalian kita coba untuk pairing ya. Kita hubungkan dulu ke smartphone. Sebelumnya kita coba untuk isi daya, karena ini untuk dayanya masih di 0%. Kita isi sampai 100% baru kita gunakan untuk smartwatchnya. Dan ini tampilannya untuk smartwatch Hilo Solar Light. Ini baru saya isi sampai 41%. Sekarang kita akan coba untuk bahas sedikit mengenai fitur-fiturnya. Kalau kita geser ke bawah, ini ada menu shortcutnya. Ini ada fitur Raise to Wake dan juga fitur brightness-nya. Untuk bagian fitur brightness-nya atau kecerahannya itu masih manual, jadi bukan yang otomatis. Ya, jadi kalau kita lagi ada di luar ruangan atau mungkin di bawah terik sinar matahari, kita harus mengatur untuk bagian brightness-nya. Ini ada fitur center juga, jadi fitur ini bisa kita gunakan untuk mengecek tampilan LCD-nya, apakah ada masalah atau enggak. Untuk tampilan dari menu shortcut-nya ini bagus ya, ini cukup rapi sih. Dan agak sedikit berbeda dengan model-model dari Hilo yang sebelumnya. Nah, ini untuk bagian fitur mode olahraganya sudah cukup lengkap. Di sini ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Nih, kalau kurang bisa pilih yang di bagian tambahkan mode olahraga. Terus tinggal dipilih untuk mode olahraga yang pengen kalian pakai. Ini ada banyak sekali ya. Jadi ini sangat cocok buat teman-teman yang suka berolahraga. Jadi bisa menemani aktivitas kalian juga. Nih, kita coba gunakan untuk fitur olahraganya. Contohnya
Kita pilih satu ya. Nah, di sini kita juga bisa mengkostum atau men-setting bagian fiturnya. Kita bisa men-setting bagian kalori, durasi, sama jarak tempuhnya ya. Jadi bisa disetting dulu, bisa dipilih-pilih dulu untuk jaraknya. Mungkin kalian mau lari sejauh 1 km atau mungkin ya sampai 2 km, bisa dipilih atau di kostum untuk bagian mode olahraganya. Oke, ini sudah selesai saya coba untuk kostum. Sekarang kita coba gunakan. Tampilannya seperti ini untuk mode olahraga di smartwatch Hilo Solar Lite-nya. Ada mode olahraga yang lagi kita gunakan. Di sini ada tulisan berjalan cepat, ada durasinya, ada kalori, sama langkahnya nih. Untuk bagian fitur heart rate monitoringnya ini tetap aktif ya saat kita gunakan mode olahraganya. Jadi ini sih mantep ya. Ya, dengan menggunakan smartwatch ini, detak jantung akan dipantau selama kita itu berolahraga, sehingga kita juga bisa menghindari latihan yang berlebih. Keren ya. Tapi untuk hasil dari fitur-fitur kesehatannya itu, saya tidak mengatakan kalau hasilnya itu sudah sangat akurat atau mungkin sudah akurat, karena ini bukan perangkat alat medis. Jadi seperti ini tampilannya setelah selesai digunakan untuk mode olahraganya. Untuk fitur-fitur kesehatannya sudah lumayan lengkap. Di sini ada fitur heart rate monitoring, ada fitur sleep monitoring juga untuk mengukur kualitas tidur, durasi tidur, kedalaman tidur, nyenyak atau tidaknya nanti bakal muncul juga. Ada fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Ada fitur step juga untuk mengetahui langkah atau seberapa banyak kita itu berjalan atau melangkah selama 24 jam. Ada fitur monitoring tingkat stres juga. Jadi sudah cukup lengkap ya, termasuk fitur breathing exercise atau latihan pernafasan. Tapi ya, sekali lagi ini bukan perangkat alat medis, jadi untuk hasilnya itu saya tidak mengatakan kalau ini sudah sangat akurat atau mungkin sudah akurat. Tapi ya setidaknya ini bisa kita gunakan untuk sekedar mengecek kondisi kesehatan tubuh kita. Dengan harga kurang dari Rp300.000, untuk fitur pendukungnya ini sudah cukup lengkap. Ada fitur stopwatch, fitur timer, fitur kontrol musik, apalagi sudah ada fitur kalender juga. Untuk tampilan dari fitur-fitur pendukungnya sudah cukup bagus. Ini kelihatan kalem ya. Ini ada fitur alarm juga sama fitur timer. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman mau beli smartwatch di harga 300 ribuan, ini bisa menjadi salah satu list juga untuk rekomendasi smartwatch kalian. Karena dengan harga 300 ribuan ini untuk fiturnya sudah lengkap ya. Memiliki layar yang cukup besar, yaitu 1,38 inch dengan resolusi 240 x 240 pixel. Dan yang uniknya lagi, ini tuh nggak terlalu tebal, cukup tipis sih untuk ukuran sebuah smartwatch, cuma 9,9 mm untuk ketebalannya. Jarang-jarang ya ada smartwatch yang setipis ini. Memiliki baterai 240 mAh yang diklaim mampu bertahan sampai 20 hari lamanya. Hampir setengah bulan loh. Widih, awet ya. Memiliki 100 mode olahraga dan fitur-fitur kesehatan yang cukup lengkap, mulai dari heart rate monitoring, sleep monitoring, fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, ada fitur monitoring tingkat stres juga. Ada fitur breathing exercise atau latihan pernafasan. Sudah support dengan fitur IP68 juga, jadi sudah tahan air dan tahan debu. Cuma untuk bagian layar ini belum anti fingerprint, jadi ya masih meninggalkan sidik jari saat kita menyentuh bagian layarnya. Tapi dengan fitur IP68 ini, tentunya kita nggak perlu khawatir lagi saat smartwatch-nya itu nggak sengaja terkena air, atau mungkin kita gunakan untuk cuci tangan atau mengambil wudhu, atau ya sekedar terkena keringat kita, itu nggak perlu khawatir bakal rusak ya. Sudah tahan air dan tahan debu. Untuk pilihan watch face-nya sudah sangat banyak, tersedia kurang lebih 100 tampilan watch face yang bisa kalian gunakan. Bisa kalian gonta-ganti tuh untuk tampilannya, mulai dari tampilan analog, digital, sampai tampilan watch face yang animasi. Jadi gak bakal bosan ya. Ini untuk durasi waktu menyalanya dia cuma sampai 30 detik. Sudah ada fitur rest to wake juga, cuma untuk fitur tap to wake sama fitur AOD ini masih belum ada ya. Karena memang untuk bagian layarnya ini bukan menggunakan layar AMOLED, tapi untuk tampilannya sudah sangat jelas.
Jadi nggak ngeblur, nggak apa ya, orang nyebutnya tuh nggak buri gitu ya untuk bagian layarnya. Jadi ini sudah cukup bagus untuk bagian tampilan dari layarnya, apalagi saat kita berada di luar ruangan seperti ini masih terlihat cukup jelas. Nih tampilannya, bisa digunakan di pergelangan tangan saya. Oh iya, untuk tampilan UI-nya ini jujur bagus, saya suka. Jadi rapi gitu untuk UI-nya ini. Mau kita geser kanan kiri, kita masuk ke fitur-fiturnya itu semua lancar, nggak ada ngebu ataupun nge-lag. Saya suka sih. Jadi ada upgrade tersendiri dari Hilo-nya juga. Untuk strapnya ini memang agak sedikit susah ya untuk penggunaannya. Untuk respon dari fitur restoring-nya sudah cukup cepat. Ya walaupun memang masih ada delay ataupun agak lambat ya untuk respon dari fitur restoring-nya. Tapi nggak terlalu lambat juga sih. Cuma beberapa detik saja. Nah ini contohnya tuh. Kalau saya pribadi ya lebih suka model-model jam dengan tampilan bulat seperti ini ya. Kelihatan nggak kaku juga. Kadang sih bosan juga dengan tampilan jam yang berbentuk kotak itu. Tapi itu kan tergantung selera juga ya. Nah ini kalau kita tekan dia bisa menyala teman-teman. Padahal ini nggak ada fitur tap to wake-nya ya. Jadi kalau layarnya itu mati atau tidak menyala, kita itu bisa menyalakan layarnya dengan menyentuhnya kurang dari 5 detik setelah layar itu mati ya. Kalau sudah lewat dari 5 detik itu nggak bisa kita tekan lagi untuk bagian layarnya, jadi harus tekan bagian tombolnya. Jadi saya kira tuh awalnya smartwatch itu punya fitur tap to wake, ternyata nggak ada ya. Ini kita tekan-tekan dia tidak menyala. Jadi cuma ada fitur rest to wake saja. Oh iya, untuk semua fitur pendukungnya itu pasti bakal kalian pakai sih, karena sangat berguna juga. Mulai dari fitur cuaca, stopwatch, timer, ada fitur kalender juga nih. Termasuk fitur kalkulator itu pasti bakal kalian pakai juga. Fitur kontrol musik juga ada, cuma ini masih belum support sama fitur Bluetooth call ya. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai smartwatch Hilo Solar Light. Mohon bantuannya untuk subscribe, bantu like juga, dan ramaikan di kolom komentar. Jika ada yang keliru atau mungkin kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf ya. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi di kolom komentar. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video lain buat semuanya. Thank you dan bye-bye.